Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ainun Syafi'i dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan membahas perbandingan antara time follow of money dengan economic follow of time. Sebelum saya membahas perbandingannya, saya akan menjelaskan kedua teori ini. Yang pertama, teori time follow of money. Teori ini menjelaskan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa depan. Konsep ini berpandangan bahwa nilai nominal uang harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu agar setara dengan nilai realnya. Konsep ini tidak mempedulikan bagaimana cara yang ditempuhnya. Oleh karena itu, konsep ini identik dengan riba. Yang kedua, economic value of time. Konsep ini menjelaskan bahwa waktu yang produktif akan menghasilkan dan meningkatkan nilai ekonomi. Oleh karena itu, jika kita ingin menghasilkan dan meningkatkan nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan seproduktif mungkin. Selanjutnya, saya akan membahas perbandingan di antara keduanya. Yang pertama, dari segi konsep uang. Pada teori time follow of money, uang dijadikan komoditas yang dapat diperjualbelikan, dan uang dijadikan objek untuk berspekulasi. Dengan adanya risiko, maka ketika kita meminjam uang kepada orang lain, ada biaya tambahan atau biasa disebut bunga. Sedangkan dalam konsep economic value of time, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai alat pertukaran yang tidak mempunyai nilai. Uang tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan. Dalam konsep ini, ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, maka kita tidak boleh mengambil keuntungan sepersen pun. Yang kedua, dari segi kontrak kerjasama. Dalam teori time value of money, kontrak kerjasamanya itu berdasarkan bunga. Karena kesepakatan di awal itu, kita sudah menentukan besaran bunga yang harus dibayarkan. Sedangkan dalam teori economic value of time, pemberi modal atau sohibul mal mendapatkan nisbah atau bagi hasil. Itu adalah bentuk apresiasi si peminjam kepada si pemodal. Ketiga, dari segi resiko. Pada teori time follow of money, si pemberi hutang atau si pemodal ini tidak ingin menanggung resiko apapun. Dia ingin mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Dia tidak memikirkan kerugian yang didapatkan oleh si peminjam. Yang dipikirkannya hanyalah keuntungannya untuk dirinya pribadi. Sedangkan dalam teori economic value of time, sohibul mal atau pemodal itu menanggung resiko keuntungan maupun kerugian, karena menganggap bahwa keuntungan dan kerugian itu adalah hukum alam. Yang keempat, dari segi orientasi. Pada teori time value of money identik dengan pemikiran kapitalisme, di mana mereka hanya memikirkan kesejahteraan diri pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan orang lain. Mereka hanya memikirkan keuntungan dan keuntungan pribadi saja. Sedangkan dalam teori economic value of time, mereka ikut menanggung resiko. Oleh karena adanya pembagian hasil keuntungan dan kerugian, maka akan menghasilkan rasa tanggung jawab dan rasa saling tolong-menolong. Yang kelima, dari segi tujuan. Membahas mengenai tujuan dari teori time follow of money ini hanyalah keuntungan saja dan kesejahteraan diri pribadi saja, tanpa memikirkan keuntungan dan kesejahteraan orang lain. Sedangkan dalam tujuan economic value of money, mereka bertujuan untuk mensejahterakan bersama,
atau mereka menanggung kesejahteraan bersama-sama tanpa memikirkan kesejahteraan diri pribadi. Mereka beranggapan bahwa kesejahteraan bersama itu merupakan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, mereka sama-sama menanggung resiko keuntungan dan sama-sama menanggung resiko kerugian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.